Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali saya bisa menjumpai kita lagi pada pagi hari ini untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, terlebih dahulu mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami masih dapat bertemu kembali dalam persekutuan yang indah untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar firman-Mu boleh menjadi rema bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Keluaran 23 ayat 8. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak orang melakukan suap atau sogokan di dalam kehidupan ini. Yang jelas, orang melakukan suap atau sogokan melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Contohnya apa? Ada orang yang melanggar peraturan yang dimana seharusnya dia mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan dalam menerima pegawai, tetapi kemudian karena ada orang dalam yang dia kenal, lalu dia memberikan suap kepada orang dalam tersebut, sehingga orang yang menyogok itu tidak harus melalui prosedur untuk mengikuti ujian yang telah ditetapkan misalnya oleh perusahaan itu. Dia dapat lulus atau materi-materi ujian telah dia terima terlebih dahulu dari orang yang telah disogok itu sehingga dia bisa lulus. Yang jelas, suap itu diberikan oleh seseorang kepada orang lain agar orang yang disuap itu mau membantunya untuk melanggar aturan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan keinginan orang yang memberi suap itu, sehingga adapun peraturan atau aturan yang telah ditetapkan dilanggar oleh orang yang menerima sogokan atau suap. Berbagai-bagai ragam sogok atau suap yang dilakukan oleh orang tergantung kepentingan dari orang tersebut. Ada misalnya di pengadilan, orang yang salah melakukan suap terhadap hakim misalnya, atau terhadap jaksa misalnya karena dia memiliki banyak uang, maka perkaranya dimenangkan sehingga dia tidak harus masuk ke dalam tahanan misalnya. Atau ketika orang yang memiliki banyak uang dan dia melawan orang yang tidak memiliki uang sama sekali untuk melakukan sogok atau suap, padahal orang yang memiliki uang inilah yang salah misalnya, tetapi karena dia memiliki uang, dia menyogok, menyuap petugas, sehingga dia dimenangkan perkaranya. Berbagai-bagai suap atau sogokan yang dilakukan oleh orang, tergantung kepentingan dari orang yang memberi suap itu. Tetapi yang jelas, suap yang dilakukan oleh orang kepada seseorang yang lain itu adalah pelanggaran atau dosa. Bagi yang menerima suap berarti matanya telah dibutakan oleh uang. Karena itu secara jelas firman Tuhan mengatakan pada hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, suap janganlah kau terima. Sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Ya, perkara orang-orang yang benar bisa menjadi salah, padahal merekalah seharusnya di pihak yang benar dan yang dimenangkan. Tetapi yang salah menjadi benar
karena telah terjadi penyuapan atau sogokan di dalamnya. Karena itu berhati-hatilah Bapak Ibu Saudara-saudara terhadap jebakan Batman. Kenapa dikatakan jebakan Batman? Karena istilah atau jebakan Batman ini mengacu pada suatu kondisi di mana seseorang terjebak dengan sebuah situasi yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di situ. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam sogok atau suap ini tentu ada uang di dalamnya. Dan uang dapat menjadi ancaman terbesar bagi ketaatan kita terhadap hukum Tuhan yang pertama dalam hukum Taurat. Kenapa? Karena di sana dikatakan, jangan, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kenapa kita katakan uang itu menjadi Allah lain bagi kita? Ya, karena uang itu yang menguasai kita. Uang itu atau mamon itu yang telah membuat kita mau terjebak dalam suatu perbuatan dosa. Mamon dalam bahasa Aram memakai kata mamonna yang artinya kekayaan, keuntungan, atau uang. Memang tidaklah salah kalau kita memiliki uang atau kekayaan Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi jika diperoleh dengan cara yang benar. Yang salah adalah jika kita memperoleh uang dengan cara yang tidak benar. Yaitu tadi salah satunya adalah seperti yang dicontohkan oleh firman Tuhan, yaitu jika kita mau menerima suap. Berarti kita memperoleh uang dengan cara yang tidak benar. Uang juga tidak boleh kita perlakukan dengan tidak benar. Mengapa demikian? Karena jika kita memiliki uang, harus diperlakukan dengan benar. Tujuannya apa? Kalau kita melakukan sogokan dengan uang, berarti kita memperlakukan uang dengan tidak benar. Karena itulah Tuhan Yesus menaruh perhatian besar terhadap uang untuk mengingatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Mengingatkan setiap orang bahwa uang itu adalah seringkali menggantikan kedudukan Allah di dalam hati manusia. Maka dikatakan oleh Tuhan Yesus, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan secara bersamaan. Kita tidak bisa melayani Allah dan pada saat yang sama terlibat secara luar biasa untuk mendapatkan dan mencintai uang atau mencintai kekayaan dunia. Uang dapat menjadi ancaman terbesar di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena itu kita harus berhati-hati dan berlaku bijak terhadap uang agar kita tidak memperlakukan uang dengan salah dan kita tidak dikuasai oleh uang. Ingatlah Bapak Ibu Saudara-saudara
bahwa kebahagiaan diperoleh bukan karena kita banyak uang, tetapi karena Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita. Saat Kristus Yesus Tuhan kita ada bersama kita, maka pikiran kita pasti tidak akan dipenuhi oleh cinta akan uang. Maka pikiran kita pasti lurus-lurus saja, tidak akan mau menerima sogokan atau suap. Apalagi kita disogok lalu kemudian kita harus melanggar ketetapan aturan yang diberlakukan. Karena itu seperti di dalam kitab 1 Timotius 6 ayat 8. Di sana dikatakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ya itulah yang paling perlu Bapak Ibu Saudara-saudara untuk kita sadari. Bahwa makanan dan pakaian cukuplah. Ada makanan, ada pakaian. Itu sudah lebih dari cukup. Tidak perlu kita pikirkan bagaimana agar uang kita berlimpah-limpah, kekayaan kita berlimpah-limpah sehingga kita melakukan hal yang salah. Saat Kristus Yesus Tuhan ada bersama kita, Dia pasti akan menyertai jerih payah kita dalam bekerja, memberkati kita, dan memberikan kecukupan di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, kami menjadi orang-orang yang jujur di dalam kehidupan kami. Kami tidak mau menerima suap dan kami juga tidak mau memberi suap kepada orang lain. Karena kami tahu kami tidak boleh mengabdi kepada Allah dan mengabdi kepada ilah. Karena itu kuatkan kami untuk dapat melakukan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.